Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fokus Grup 1 ingin mempresentasikan tentang alternatif kopi yang merupakan salah satu PKM kewirausahaan yang kami buat. Anggotanya ada Davan Tarsya, Fahri Sivananda, Izzat Milati, Natasha Alia Putri Ningtyas, Nikandro Jabes Teguh, Titania Putri Samudra, dan Victoria Amanda Grace Hutauruk. Latar belakang kami memilih topik ini yaitu adalah karena buah alpukat sudah banyak diolah menjadi makanan yang punya nilai tambah atau add value dan yang banyak digemari oleh segala lapisan masyarakat. Umumnya alpukat hanya dimanfaatkan untuk buah saja, bahan makanan dan bahan kosmetik, dan bijinya tidak dimanfaatkan, hanya dibuang begitu saja. Untuk itu kami akan menjadi suatu modifikasi dari pengolahan buah alpukat yang dapat diolah menjadi kopi. Kopi ini merupakan minuman yang kaya nutrisi dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh yang sangat berguna bagi kesehatan. Kopi dari biji alpukat digunakan sebagai obat sakit gigi, obat sakit ma, dapat mengobati penyakit kencing manis, terutama diabetes mellitus. Sebagai obat sariawan, mampu menghilangkan rasa nyeri, serta mampu menghilangkan stres akibat aktivitas yang padat. Jadi kami menggunakan biji alpukat sebagai alternatif pengganti kopi tanpa kafein. Selanjutnya, tujuan dari program ini adalah yang pertama, menciptakan produk olahan berupa minuman kopi dengan bahan dasar biji buah alpukat. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat secara luas mengenai kopi biji alpukat yang kaya akan nutrisi dan menyehatkan. Ketiga, meningkatkan daya jual dan nilai ekonomis dari buah alpukat yang diolah menjadi minuman kopi yang kaya akan nutrisi berwirausaha. Serta yang terakhir, kemudian ada luaran yang diharapkan. Kopi biji alpukat memiliki cita rasa yang khas dan kegunaannya memiliki banyak kegunaan dalam kesehatan dan diharapkan mampu menarik minat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik tingkat ekonomi bawah maupun atas, dan diharapkan dari program kreativitas mahasiswa ini mampu membentuk kepribadian mahasiswa yang mandiri, ulet, dan kreatif dalam menangkap peluang usaha, sehingga dapat menciptakan peluang ide yang baru, yang kreatif dan inovatif. Kegunaan program. Jadi ada untuk mahasiswa dan untuk masyarakat. Yang untuk mahasiswa pertama adalah melatih mahasiswa untuk membuka lapangan usaha baru, yang kedua mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas, dan yang ketiga menambah pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kewirausahaan. Kemudian untuk masyarakat, yang pertama adalah meningkatkan daya jual dan nilai ekonomis buah alpukat, yang kedua memanfaatkan limbah biji alpukat yang sudah tidak digunakan lagi, yang ketiga menciptakan lapangan usaha baru dengan memproduksi kopi dari biji alpukat yang kaya nutrisi dan menyehatkan, yang keempat memberi alternatif lain dalam mengkonsumsi buah alpukat, dan yang kelima meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Kemudian, kopi biji alpukat nanti dibuat dari bahan dasar buah alpukat yang kaya nutrisi dan zat-zat penting lain bagi tubuh. Kemudian pengolahan biji alpukat menjadi minuman kopi biji alpukat menjadi alternatif lain kepada masyarakat untuk mengkonsumsi buah alpukat dalam bentuk produk olahan yang menyehatkan dan juga alternatif memanfaatkan limbah biji alpukat yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, keunggulan dari produk ini. Kopi biji alpukat ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu, kopi biji alpukat ini merupakan alternatif dalam menikmati olahan biji alpukat dalam bentuk olahan yang lain. Produk ini juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam segala kalangan umur, terutama kaum muda, sebagai penghilang stres akibat aktivitas yang padat dan cara untuk mencegah penyakit degeneratif serta menyembuhkan penyakit tertentu. Selanjutnya, peluang pasar.
Kopi berbahan dasar biji buah alpukat ini sangat jarang ditemukan di pasaran dan aman dikonsumsi untuk segala lapisan umur dengan harga yang terjangkau, sehingga peluang pasar yang akan terbuka lebar. Selain itu, masyarakat Indonesia juga banyak yang mengonsumsi buah alpukat, tapi dalam bentuk olahan sederhana dan bijinya hanya dibuang gitu saja, sehingga apabila produk olahan ini dipublikasikan akan mudah diterima oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya ada metode pelaksanaan program. Metode merupakan landasan utama yang digunakan untuk mencapai tujuan program. Untuk mencapai tujuan program, metode yang digunakan dengan melakukan proses produksi secara langsung. Lalu ada rencana pelaksanaan program. Yang pertama itu ada survei pasar. Itu dilakukan dengan cara survei dari pasar ke pasar untuk mengetahui peluang atau prospek kopi biji alpukat ini di pasaran. Hasil yang diharapkan dari survei pasar ini adalah meningkatkan jualan, promosi, dan juga perluasan pasar. Yang kedua ada menyiapkan tempat, peralatan, dan perlengkapan. Dan yang ketiga ada melakukan kegiatan produksi. Lalu ada bahan dan alat. Sini bahan-bahan yang digunakan ada biji alpukat, vanili, kompor gas, tabung gas, pisau, talenan, baskom, dan juga ada saringan, blender, mesin penggiling kopi, sendok makan, tampah, wajan, virus, dan terakhir plastik kemasan. Baik, selanjutnya metode kerja. Cara pembuatan kopi biji alpukat yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian mengambil biji alpukat dan dicuci hingga bersih, lalu belah menjadi 2 bagian dan iris tipis-tipis. Kemudian keringkan di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Selanjutnya sangrai dengan wajan, lalu blender, hasil olahan tersebut hingga halus. Campurkan dengan vanili dan kemas dalam plastik kemasan dengan ukuran tertentu. Kopi siap dipasarkan dan siap dihidangkan. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Pertama, produk. Kopi biji alpukat ini kaya akan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dengan kemasan yang menarik dan cita rasa yang khas sehingga mampu bersaing dengan kopi dari bahan dasar kopi asli. Hal ini dengan cara memanfaatkan limbah biji alpukat yang sudah tidak terpakai lagi. Distribusi. Kopi biji alpukat ini dapat didistribusikan ke berbagai wilayah, baik di desa, kota, warung ataupun pasar, rumah makan, kantin sekolah atau kampus, serta untuk kalangan sendiri. Untuk harganya, kopi biji alpukat akan dijual dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, misalnya dengan kisaran harga Rp2.000 sampai Rp3.000. Masih strategi pemasaran, selanjutnya promosi. Produk olahan ini dapat dipromosikan melalui berbagai cara, dapat dijangkau masyarakat secara luas. Pertama, mulai dari pintu ke pintu, warung atau toko yang dekat, selanjutnya ke pasar swalayan, dan juga bisa disebarluaskan melalui jaringan internet. Yang terakhir pengemasan. Kopi biji alpukat ini dikemas dalam plastik kemasan yang menarik, sehingga dapat meningkatkan daya jual produk dalam pemasarannya. Selanjutnya ada anggaran biaya, yaitu 1. Peralatan penunjang sebesar Rp2.750.000. Lalu ada peralatan habis pakai sebesar Rp5.418.000. Lalu untuk biaya perjalanan sebesar Rp1 juta dan jenis kegiatan yang lainnya ada Rp2.750.000 sehingga totalnya Rp11.918.000. Next. Kemudian untuk lebih rincinya lagi, ada total biaya produksi, yaitu dengan menjumlahkan total biaya tetap, ditambah total biaya operasional per tahun, sama dengan 11.918.000 ditambah 1 juta kali 3, sama dengan 14.918.000. Kemudian untuk penjualannya, yaitu perkalian antara jumlah produk dikali waktu penjualan dalam bulan, dikali harga jual, totalnya menjadi Rp3.500.000. Kemudian untuk penjualan per tahunnya, Rp3.500.000 dikali 12 bulan sama dengan 42 juta. Lalu untuk kami mengestimasikannya total penjualan per tahun itu 12.000 buah. Sehingga didapat HPP sama dengan total produksi per tahun dibagi total cost per tahun sama dengan 14.918.000 dibagi 12.000 sama dengan 1.243.000 rupiah. Kemudian ada BEP,
yaitu break event point yang terjadi apabila TC sama dengan TR. Next. Lalu yang terakhir ada jadwal kegiatan, di mana pada bulan pertama, di minggu pertama dan ketiga, kita melaksanakan studi pustaka dan lapangan, lalu pada bulan kedua, di minggu kedua, kita melaksanakan penyiapan alat dan bahan, serta proses produksi kopi biji alpukat. Lalu untuk bulan ketiga, kita melakukan promosi dan pembahasan serta evaluasi, yaitu pada minggu kedua, dan yang terakhir kita melaksanakan pembuatan laporan pada bulan keempat di minggu kedua. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.